Halo teman-teman. Oke. Perkenalkan, saya Fitri Nurul Aini yang akan membawa eh, kegiatan hari ini berlangsung. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ei Sufi yang sudah hadir pada sesi pada kali ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir nih. Sudah ada Alhamdulillah 24 partisipan ya yang hadir di sini. Semuanya masih pada semangat untuk menuntut ilmu. Boleh dibuka mic-nya? Insya Semangat. Allah, Kak. Oh, oke. Sebelumnya nih saya mau tahu dulu nih ke kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Eh, udah pada makan siang belum? Sudah, Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Berarti sudah fokus lagi ya kakak-kakak ya? Karena kan sudah makan siang, perut sudah terisi. Jadi otak juga jadi fokus ya kak? Oke. Oke, karena kita sudah terlalu lama ya ngaretnya, sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama dulu agar acara pada hari ini berkah. Saya mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman semuanya, mari kita buka sesi pada hari ini kepada Bu Yusufi. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian masih hadir komitmen dengan kegiatan kali ini walaupun belum hadir semua ya. Sebetulnya yang mendaftarkan diri di acara ini sebanyak 80 berapa? 82 atau 83. Eh, tapi di kegiatan kemarin sampai 59 ya. Di kegiatan pertama lebih ya dari itu mungkin nanti perlu kita evaluasi. Eh, tapi sebagai apa namanya penanggung jawab dari acara ini saya mau mohon maaf pada teman-teman sekalian. Pertama karena ada pengunduran waktu ya. Waktu itu karena ada aksi solidaritas Palestina, kemudian kita geser 1 minggu dan ini lumayan terjadi pergeseran gitu ya. Apa Pak Cahyadi kemudian hanya bisa menyampaikan apa namanya videonya. Demikian juga Pak Ustadz Hakim Malik dan Koh Denis akhirnya berhalangan karena jadi bentrok dengan acara-acara yang lain. Mohon maaf, semoga tidak mengurangi keberkahan acara kita dan tidak mengurangi apa namanya nilai baik dari niat teman-teman sekalian. Eh, Insya Allah hari ini kita akan melakukan penutupan setelah 4 materi. Hari ini 2 materi ya, materi pengelolaan keuangan rumah tangga Muslim. Menurut kabar di hari ini Bu Wita atau suaminya mereka memang sejoli kalau mengisi materi keuangan kalau enggak istrinya suaminya dua-duanya sama konsultan itu ya konsultan keuangan keluarga muslim insya Allah. Teman-teman sekalian, sudah materi visi misi, kemudian materi fikih munakahat, materi kesehatan reproduksi, satu lagi materi apa ya udah ya? Visi misi, kesehatan reproduksi, kemudian fikih munakahat, komunikasi efektif. Coba saya pengen tahu dong, sambil menunggu Pak Indarto masuk ya, Pak Indarto atau Bu Wita, eh saya mau sharing dan pengen tahu sih sebetulnya mah ini dari mana aja sih pesertanya? Sebagian besar Bogor, Jakarta, atau dari mana aja? Boleh sharing teman-teman? Saya Boleh mau Kak, tahu. dibuka aja mic-nya Kak. Kalau dari Bogor Rizkia itu dari Bogor, Nurfan Nafisa dari Bogor juga. Kemudian yang lainnya ada luar Dari Bogor siapa? Bogor, Ustazillah. Renisa, Alhamdulillah. Made juga dari Bogor, Siti Safira dari Bogor. Depok, Fairus Husna.
Ini bukannya virus anaknya Bu Iva ya? Bukan. Bukan. Desi dari Jakarta, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Ada yang luar Jabodetabek? Kemarin kalau nggak salah ada dari Aceh ya? Ada nggak dari Aceh? Jakarta, oke. Berarti Depok, Bogor lah ya, Jabodetabek. Oke. By the way, yang dapat door prize buku dari Bu Sufi sudah sampaikah bukunya? Siapa kemarin Rizky ya? Rizky udah sampai bukunya? Kalau kakak yang dapat door prize kemarin bisa Yang dapat door diambil. prize sudah sampai belum? Sudah Ustazah, Alhamdulillah. Bisa silahkan. Alhamdulillah. Oke. Rizky boleh open mic nggak? Udah baca belum? Ya Ustazah, Udah baca? baru baca bab pertama aja. Itu mah judulnya Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama tanya. Itu mah dibaca Jadi satu kali bacaan nggak seret itu selesai itu mah nggak usah mengercitkan dahi. Alhamdulillah terima kasih semoga bermanfaat ya. Boleh ya teman-teman kalau misalnya mau ngasih saya sangat ingin feedback ya dari teman-teman hari ini nanti sampai selesai. Ini cuman mengisi waktu aja sampai Pak Indarto masuk. Pak Indarto sudah masuk kah? Insya Allah Alhamdulillah sudah. sudah. Ustazah Sufi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Indarto sudah Sami-sami. hadir. Pak Indarto ini teman-teman sekalian suaminya Bu Wita. Ini sekarang ini apa namanya kapelan hadirnya atau Pak Indarto aja? Ya, Biasanya. saya ada Awak. punya masih ini saya backup ini. Insya Allah. Oke, insya Allah, insya Allah. Iya. Baik, mangga, mangga, mangga. Selanjutnya nanti ketemu dengan saya di sesi 2 ya, teman-teman di Baktar Betul Aulat karena Pak Indarto sudah hadir dan ini ada sesinya beliau. Saya kembalikan dulu kepada Aini. Terima kasih. Mangga, mangga dilanjut. Baik, Ibu. Terima kasih Ustazah Sufi yang sudah sharing-sharing ya tadi. Oke, saya juga terima kasih kepada Pak Indarto yang sudah hadir pada hari ini, Pak. Ahlan wa sahlan. Sami-sami. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi tentang pengelolaan keluarga pada hari ini, saya akan membacakan CV Pak Indarto terlebih dahulu ya. Oke, nama beliau Indarto Setiawan, tempat tanggal lahir Bandung 16 Juli 1970, latar belakang pendidikan S1 Manajemen di FEB Universitas Pajajaran Bandung, S2-nya di Bisnis Manajemen SB IPB University. Hobinya musik dan juga desain. Alhamdulillah beliau sudah menikah dengan satu istri dan alhamdulillah sudah dikarunia 4 anak. Alamat saat ini di Pabaton Indah, Jalan Pancawarna A2, Tanah Sareal, Bogor. Telepon atau WA 0816 73 120. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi, boleh ya Pak ya menyimpan nomor Bapak? Boleh, boleh, Mangga. Silakan. Boleh. Iya, teman-teman yang ingin konsultasi juga bisa menyimpan nomor Pak Indarto. Untuk pekerjaan saat ini, beliau sekarang berada di PT Aplika Nusa Lintasarta dari 1995 sampai sekarang. Kemudian beliau juga seorang owner Mangana Frozen Food dan Inspirainer Indonesia. Masya Allah, pekerjaan Pak Indarto sangat luar biasa ya Pak ya. Oke. Amin, amin. Oke. Untuk Pak Indarto, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya izin share materi dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat Bapak. Baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Mbak Fitri, saya panggil, maaf. Baik, terima kasih. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini eh, saya mencoba untuk bisa menjelaskan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan keluarga sakinah. Jadi mungkin sebelumnya dari semua yang ikut pada siang hari ini, apakah mempunyai background finansial ya, pendidikan?
Mungkin ada kali ya. Baik. Tapi kalau yang tidak ada mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat sehingga kita di dalam pengelolaan keuangan keluarga terutama ya itu nanti kita bisa lebih hati-hati karena zaman sekarang seperti saya contohnya kan saya di perusahaan swasta juga ya di perusahaan kemudian juga buka usaha dengan istri. Sekarang ini lagi trennya banyak kejebak oleh pinjaman online, kemudian trading, ya. Anak-anak sekarang itu kan banyak sekali yang dimudahkan seolah-olah ya kalau buka aplikasi tanpa pikir panjang, begitu seolah-olah ringan, kemudian juga eh, langsung klik gitu, tapi ternyata menjebak gitu ya. Eh, Akhirnya yang seperti itu kalau di perusahaan jadi suka malu sendiri. Jadi suka malu sendiri. Ini real, saya katakan 2 minggu lalu di kantor saya juga ada 2 orang seperti itu. Akhirnya bermasalah, menumpuk ya. Akhirnya mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri. Karena apa? Karena di eh, seolah-olah lingkungannya itu seperti menghukum gitu ya. Wah ini utangnya banyak ya. Itu kan namanya bad debt collector itu kan kalau sudah ngejar kan Masya Allah nggak kenal siapa aja pokoknya di list data telepon yang ada kenalannya dia pasti akan coba kejar gitu ya. Nah oleh karena itu kita mesti berhati-hati di dalam pengelolaan keuangan kita jangan sampai terjebak gitu ya. Baik, ini materinya terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga Sakinah. Maaf Mbak Fitri, ini waktunya berapa lama ya? Waktunya sampai jam Setengah jam. 14.20, Pak. Oh iya, saya coba semaksimal mungkin eh, materinya. Eh, Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Jadi sebagaimana pepatah yang kita tahu semua ya, eh, ambillah waktu untuk berpikir, itu adalah suatu sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. Jadi doa itu adalah sebagai sumber ketenangan. Namanya juga doa. Kalau saya selalu mengistilahkan doa itu DOA, dorongan dan arah. Ya, jadi biasanya kalau kita mempunyai satu dorongan tertentu, maka arahnya itu akan jelas gitu ya. Makanya berdoa itu bagi saya sesuatu yang mendorong diri saya untuk bisa lebih baik dan arahnya jelas. Karena di dalam doa itu goalsnya harus jelas tujuannya apa ya. Nah, itulah yang memberikan ketenangan pada kita. Kemudian ambillah waktu untuk belajar karena waktu yang banyak kita pergunakan untuk belajar itu akan memberikan kita sebagai orang yang bijak ya, mempunyai kebijaksanaan. Kemudian ambillah waktu untuk bersahabat karena apa? Karena persahabatan itu sumber kebahagiaan. Ya. Percaya nggak? Percaya ya. Ketika kita semakin banyak sahabat, maka semakin kita bahagia, gitu ya. Kemudian ambillah waktu untuk memberi karena apa? Karena dengan memberi itu hidup kita menjadi berarti. Makanya di dalam agama kita di dalam Islam memberi itu ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, gitu ya. Kemudian ambillah waktu untuk bekerja, ya. Kenapa? Karena bekerja itu adalah untuk satu nilai keberhasilan. Tidak ada keberhasilan tanpa ada usaha, ya. Kemudian selanjutnya ambillah waktu untuk beramal karena amal adalah kunci untuk surga, gitu ya. Itu adalah beberapa kata kunci yang mesti kita bisa resapi ya untuk menjadi cerminan kita untuk bisa lebih baik. Nah, ini kaitannya dengan berikutnya, bagaimana dengan mengatur itu semua, ya, dengan pentingnya manajemen keluarga, keuangan keluarga. Kenapa sih perlu gitu mengatur manajemen keuangan keluarga? Ya? Jadi tujuan daripada pentingnya mengatur manajemen keluarga ini, ya, yang pertama adalah
tentunya membantu mewujudkan keluarga yang harmonis dan mampu menjadi pendukung bagi aktivitas keislaman. Nah, bedanya di situ ya, kita dengan konsep manajemen keuangan secara umum ya. Karena kita keluarga muslim, maka kita harus bisa mewujudkan rumah tangga harmonis dan mampu untuk menjadi pendukung bagi aktivitas keislaman dan keseharian rumah tangga yang islami gitu ya. Ini tidak apa namanya, bukan mengada-ada ya, tapi kita dengan kemampuan kita memanage keuangan keluarga itu ada giroh dakwah yang tetap harus kita sebarkan auranya kepada lingkungan di sekitar kita, gitu ya. Harus kita sebarkan kepada lingkungan di sekitar kita. Sebab ingat di dalam satu hadis ada 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Ya. Lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, serta hidup sebelum mati. Nah, saya garis bawahi kaya sebelum miskin, karena ini relasinya kuat sekali dengan masalah ekonomi, ya. Kaya sebelum miskin. Jadi kalau sudah apa namanya mempunyai kemampuan, maka apa namanya suatu hal yang sangat baik kalau kita semakin kita kaya, maka semakin banyak pula yang kita berikan, seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya. Jadi sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Jadi urusan rizki ini Allah sudah mempunyai takarannya. Siapa yang Allah kehendaki untuk dilapangkan dan juga siapa yang disempitkan. Sesungguhnya Allah ya, mengetahui apa ya, karena Allah Maha melihat atas sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi ini satu prinsip ya, bahwa rezeki ini ketentuannya sudah Allah tetapkan gitu ya. Siapa yang dilapangkan dan siapa disempitkan. Nah, sekarang kita atur nih. Kalau rezeki kita banyak, bagaimana kita mengaturnya? Kalau kita rezeki sedikit, itu juga ada manajemennya gitu. Bagaimana kita memanage daripada rezeki yang berapapun yang kita terima ya, yang Allah telah amanahkan kepada kita. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mengenali ya fungsi daripada perencanaan keuangan keluarga itu. Merencanakan masa depan sedini mungkin melalui pengelolaan keluarga yang apa? Kalau namanya memanajemen. Memanage itu adalah sesuatu yang terencana ya. Jadi intinya adalah semua yang masuk sebagai input maka harus direncanakan gitu ya. Direncanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah harus ada sisa? Nah, itu nanti kita bicara di bagian belakang. Harus keteraturan dan penggunaannya secara bijak gitu ya. Tidak melulu mengejar sesuatu yang misalnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Impulsive buying. Jadi misalnya gini, banyaknya sih kalau semua ya, tidak hanya wanita, laki-laki juga sama, pria juga sama, Iwan Akhwat juga sama. Misalnya tidak ada rencana membeli sesuatu, ya. Tapi begitu lihat di etalase toko atau kalau beli online, lihat di apa namanya, yang dipajang itu ada yang harganya, wah ini kok murah gitu. Tiba-tiba kita membeli gitu. Itu sebetulnya di luar rencana itu, data rencana, impulsive buying. Jadi kadang-kadang sesuatu itu tiba-tiba kita ingin ya, ada hasrat ingin membelinya, ingin memilikinya. Padahal sebetulnya nggak penting-penting amat gitu. Itu ya. Jadi kita harus bijak. Nah, pengertian bijak di sini adalah seperti itu. Kita harus bisa bijak di dalam mengelola keuangan kita. Jadi
semakin sering kita ada di e-commerce misalnya ya, itu semakin banyak barang yang dilihat, maka ada kemungkinan impulsif buying-nya semakin besar. Jadi ada kemungkinan membeli sesuatu yang sebelumnya tidak kita rencanakan itu akan jadi dibeli gitu ya. Padahal jadinya tidak. Dan itu bahayanya seperti ini. Misalnya teman-teman kan sekarang dimudahkan semuanya ya. Mau beli tinggal klik, kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan secara apa namanya, mengangsur gitu ya. Dan itu sangat apa ya, sangat berbahaya sebetulnya. Ya. Oh, angsuran saya misalnya kapasitas saya, kemampuan saya sebenarnya untuk nyicil itu 1 juta. Saya cari aja cicilan saya yang 100.000 dulu deh, karena ini bisa 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Itu sebenarnya nanti besoknya tuh masih di hari yang sama, mungkin di jam yang berbeda, setelah ngeklik yang satu, beli barang yang lain di toko yang sama misalnya ya, di toko yang sama, di commerce yang sama, beli. Nah, jadi sadar kita dalam membelinya, tapi tidak sadar nanti untuk membayarnya ternyata itu sudah menggulung gitu. Sampailah nanti kalau kita tidak bisa mengatur itu bisa sangat berbahaya ya. Jadi tadi mengontrol kondisi keuangan sekarang itu dan hari esok itu intinya akan mengurangi kekhawatiran akan ketidakpastian masa depan di sisi finansial. Ini ya jelas ya. Kemudian selanjutnya fakta di masyarakat nih. Nah, fakta di masyarakat mungkin juga ini eh, terjadi ya di teman-teman semua ya. Kesadaran masyarakat itu rendah. Persepsi hanya orang kaya, nyatanya orang kaya yang mempunyai proses keuangan. Padahal tidak. Tidak harus menjadi orang kaya gitu ya. Orang biasa-biasa juga harus bisa memanage itu. Ya. Kemudian fakta di masyarakat juga banyak kan tidak mempunyai tujuan keuangan jelas, mementingkan kebutuhan jangka pendek saja, gitu ya. Kemudian ketiga, keterbatasan waktu, baru dirasakan ketika kebutuhannya sudah di depan mata. Ya, keterbatasan ilmu dalam mengelola financial manajemen untuk family, keluarga itu juga masih kurang. Nah ini fakta-fakta yang memang terjadi di masyarakat kita. Apalagi kalau sudah memilih produk-produk keuangan ya, instrumen keuangan, kapan dia harus beli misalnya reksadana, kapan dia harus beli saham gitu ya kalau yang bermain di situ ya, kapan dia harus beli emas gitu, kapan harus menyimpan uang kas ya, itu yang mesti kita juga tahu ya sebetulnya ya, karena itu adalah produk-produk keuangan atau instrumen keuangan yang merupakan komponen investasi gitu. Ini saya lewat saja ya, lewat saja. Dan ini adalah common flows cash flow. Jadi kalau kita lihat ini saya tidak bisa tampilkan dalam PowerPoint ya satu persatu, tapi mungkin bisa dipahami ya. Jadi pada umumnya seseorang itu mempunyai aliran keuangan ya, aliran uang. Dari mulai input, masukan maupun pengeluaran. Jadi prinsipnya seperti itu. Ada yang masuk ya, kemudian ada yang keluar. Nah, untuk beberapa orang, untuk beberapa keluarga bahkan ya, ini kebanyakan kalau kita lihat uang yang masuk itu banyak sekali dibutuhkan untuk kebutuhan hidupnya. Satu, misalnya apa? Banyak ya. Seperti misalnya anak sekolah, kebutuhan pokok keluarga, makan gitu ya. Kebutuhan energi, listrik. Sekarang mungkin ada kebutuhan internet ya, jaringan internet, data itu udah menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Jadi yang namanya aliran-aliran keuangan itu kalau istilahnya di dalam tubuh manusia itu seperti darah. Jadi seperti darah. Jadi kalau misalnya alirannya bagus, maka
keseimbangan metabolisme badan itu bagus, bagus. Tapi begitu nanti aliran darahnya kurang, itu akan apa namanya? Akan terganggu gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi cash flow itu aliran kas itu seperti darah lah kalau di dalam tubuh manusia. Ya. Terus udah gitu kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan kebutuhan hidupnya dulu dia penuhin. Setelah itu level yang keduanya dia membayar hutang-hutang, ya, membayar hutang-hutang. Jadi yang pertama memenuhi untuk kebutuhan uang yang keluar itu dia membutuhkan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua untuk pembayaran hutang-hutangnya. Hutang-hutangnya itu macam-macam. Ada yang hutangnya jangka panjang, ada yang hutangnya juga jangka pendek, gitu ya. Di kita banyak salah kaprah. Banyak kebutuhannya itu untuk jangka pendek, ya, tapi dipenuhi dengan sumber dana yang sifatnya jangka panjang, gitu ya. Jadi terbalik gitu. Sebenarnya itu di dalam teori cash flow itu kebutuhan jangka panjang harus dipenuhi dengan pendapatan yang apa namanya akan terus juga panjang gitu ya. Jadi jangan terbalik gitu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah tabungan atau investasi biasanya seseorang itu atau satu keluarga itu. Baru terakhir dibayarkan adalah zakat infak sedekahnya. Nah ini gambaran masyarakat ya, pengaturan cash flow yang biasanya terjadi gitu ya. Nah, lalu saya ingin bicara mengenai tadi, kalau kebutuhan sehari-hari jelas mungkin ya, rekan-rekan semua ya. Lalu bagaimana dengan hutang? Ya, hutang itu apa sih yang indikatornya kalau secara keuangan keluarga gitu ya? Hutang itu bisa dikatakan sehat, ya, bisa dikatakan sehat kalau ya porsi daripada pembayaran hutang itu 30% dari input ya, dari uangnya masuk. Jadi kalau misalnya masih di lebih kecil ini lebih kecil ya ini betul ya lambangnya ya kayak terbalik ya. Lebih kecil dari 30 sih itu masih dianggap oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai 40-50% dari uang kita misalnya pemasukan sebulannya 1 juta tapi bayar hutangnya itu sampai 600.000 misalnya. Nah itu terus betul udah nggak sehat gitu ya. Jadi nanti dia udah lebih banyak kehidupan sebulannya itu hanya untuk bayar hutang aja gitu. Nah itu udah nggak sehat gitu ya. Kemudian berhutang biasanya untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Nah ini yang tadi ya berbahaya. Seperti saya bilang tadi impulsive buying tadi ya. Kalau misalnya kita di e-commerce sekarang hati-hati mau beli gadget misalnya ya. Mumpung harganya murah, ada promo, cicilannya murah lagi. Jadi udah murah barangnya dari harga normal dia promo, udah gitu cicilannya juga bisa panjang gitu. Nah itu kan kadang-kadang mudah kan kita sebagai konsumen ya untuk bisa langsung mengambil keputusan membeli gitu ya. Nah itu yang mesti hati-hati ya. Jadi bukan kepada memang kebutuhan. Itu masalah hutang tadi. Jadi di dalam pengelolaan keuangan keluarga PKK ini artinya adalah PKK ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Yang prinsip dasarnya adalah ini menjaga keseimbangan ya tawazun antara pemasukan dengan pengeluaran. Artinya kalau di dalam keuangan itu kan pendapatan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan dengan pengeluaran. Menjaga keseimbangan tawazun antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam hal ini, di dalam agama Islam, senantiasa bersifat qanaah ketika pendapatan keluarga tidak begitu besar dan berusaha untuk mengoptimalkan pos-pos pengeluaran dengan baik. Jadi intinya gitu, ketika kita suatu saat pendapatan kita tidak begitu besar, gitu ya, kita akan berusaha untuk mengoptimalkan pos-pos pengeluaran tadi dengan sebaik-baiknya. Dengan beberapa prinsip
tentunya sesuai dengan din kita, din agama Islam ya. Mana yang nanti lebih didahulukan, mana yang nanti dinomor duakan, mana yang kemudian nanti terakhir, gitu ya. Kalau prinsip umumnya tadi seperti yang digambarkan di dalam flow ini, pemasukan, kemudian kebutuhan hidup seseorang, bayar hutang, tabungan investasi, baru setelah itu adalah zakat infak sedekah. Nah, jadi kalau pos keuangan keluarga Islami, pendekatannya agak berbeda dengan flow yang tadi, ya. Jadi dengan yang flow tadi agak berbeda dengan gambaran sebagai yang ditampilkan, ya. Jadi untuk keluarga Islam, maka yang tadi ini. Jadi cash flow untuk keluarga Muslim itu seperti ini gambarannya secara singkat, ya. Cash flow for Muslim. Jadi pemasukan itu difilter, ya. Tentunya kita sebagai seorang Muslim yang taat dan baik, gitu ya, memfilter semua uang yang mungkin masuk ke rekening kita, ke cash kita, ke kantong kita, ke saku kita. Apakah ini yang halal? Apakah ini subhat? Apakah ini memang haram, gitu ya? Itu prinsip keluarga kita. Misalnya, jangan jauh-jauh. Tabungan kita, apakah itu ada unsur bunganya? Ya. Apakah itu ada sistem bagi hasil yang memang disepakati, gitu ya? Misalnya seperti itu. Atau ada hadiah yang nggak jelas, gitu ya? Nah itu, jadi sebagai keluarga Muslim itu menjadi pangkal utama keberkahan, sehingga kita harus bisa memfilter, ya, memfilter semua masukan dana kita. Apalagi kita, ya, kita tidak mau sebagai suami, tentunya kalau sebagai suami itu menafkahi keluarga itu dengan dana atau masukan yang tidak halal, ya, yang tidak halal. Nah, kemudian selanjutnya sebagai seorang atau keluarga Muslim, maka kalau tadi di common cash flow untuk umum adalah yang pertama kebutuhan hidup. Kalau keluarga Muslim tidak seperti itu. Sisihkan dulu nih zisnya, zakat infak sedekahnya itu harus disisihkan dulu. Ya. Harus disisihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena zakat infak sedekah itu adalah satu kewajiban yang memang harus dikeluarkan. Ya. Apakah sebaiknya tidak dimundurkan saja, gitu ya? Kan banyak yang bertanya tuh. Kita mau bayar zakat nanti aja, nunggu nunggu bulan Ramadan, ditumpuk 1 tahun. Tapi sebaik-sebaiknya beramal adalah disegerakan kalau misalnya kebaikannya baik. Karena belum tahu tentu juga umur kita nanti sampai dengan Ramadan, misalnya seperti itu. Tapi banyak teman-teman saya juga banyak, ya, kita nanti aja disetahunkan misalnya, ya, disetahunkan seperti itu. Kebetulan kan kalau di tempat saya bekerja kan dari awal memang pemasukan atau pendapatan karyawan itu dipotong zakatnya di depan, ya. Disalurkanlah biasanya kita ke rumah zakat, ya, kalau di kantor saya itu di rumah zakat. Jadi memang kita sudah punya satu channel untuk menyalurkan zakat infak sedekah tersebut, ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi yang pertama balik ke sini, tadi dikeluarkan zakatnya karena apa? Karena ada hak Allah yang memang harus Allah minta untuk dikeluarkan, gitu. 2,5% itu karena bukan haknya dia tapi hak orang lain, ya. Allah perintahkan seperti itu. Dikeluarkan dulu zakat infak sedekahnya, ya. Kan namanya juga infak, ya, diinfakkan. Nafkah itu artinya kan memberi, ya, memberi. Nanti nafkah itu jadi 2 tuh. Ada yang memang masuk wajib, nanti masuknya zakat. Ada juga yang bukan wajib, artinya nanti masuknya kepada sodakoh, gitu ya. Kan klasifikasinya kira-kira segitu. Tapi prinsipnya adalah dari semua itu ada minimal seorang Muslim itu
2,5% daripada haknya dia itu harusnya dikeluarkan, yang sebetulnya bukan haknya gitu ya, dikeluarkan. Nah, itu. Jadi ZIS itu adalah yang paling pertama kita keluarkan. Ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua ya, kalau selama ini mungkin ada beberapa di antara kita yang masih formatnya masih yang tadi tuh, yang common cash flow ya, common cash flow. Kemudian yang kedua, setelah kita mengeluarkan ZIS, yang kedua adalah hutang ya. Nah, ini mengeluarkan kepada pihak ketiga karena salah satu mendahulukan kewajiban daripada hak. Ya, jadi mendahulukan kewajiban daripada hak. Ya. Begitu. Jadi semua kewajiban-kewajiban kita penuhi ya. Hak tadi mengeluarkan zakat dan sedekah dan pada pihak ketiga itu. Kemudian yang ketiga ya adalah tabungan atau investasi. Ya, walaupun sedikit tapi ada karena ya ada nilai ketidakpastian yang memang mungkin akan dihadapi oleh seseorang ya atau keluarga. Misalnya yang tidak jelas apa? Sakit kalau udah berkeluarga ya, misalnya anak sakit, istri sakit atau kita sendiri sakit gitu ya. Atau adalah kebutuhan-kebutuhan kalau udah berkeluarga kan pasti aja ada kebutuhan keluarga yang memang harus secara mendadak muncul di misalnya minggu depan, bulan depan itu pasti ada. Makanya kita harus bisa kita tetap menabung. Kemudian yang terakhir baru alokasikan untuk kebutuhan kita. Nah, itulah secara garis besar cash flow for Muslim. Jadi pemasukan akan difilter, kemudian dikeluarkan yang pertama untuk zakat, terus kemudian ada kewajiban lain nggak ya? Jadi mendahulukan kewajiban, ya, menjadi kewajiban. Kemudian setelah itu baru tuh yang kebutuhan kita atau sesuatu yang mungkin tidak kita duga, maka harus punya tabungan dan investasi. Setelah itu baru kebutuhan hidup. Kenapa? Karena yang namanya nomor 1, nomor 2, ini biasanya ini nilainya sudah tetap. Ya. Kayak tadi zakat infak sedekah itu biasanya nilainya udah tetap tuh sekian persen gitu ya, 2,5%. Kemudian kalau hutang udah jelas tuh berapa yang harus dibayarkan cicilan setiap bulan. Sedangkan investasi dan kebutuhan itu nilainya lebih kepada yang variabel, yang bisa kita atur, Mau misalnya untuk kebutuhan selama dana berlebih mungkin kita bisa beli produk-produk yang agak sedikit mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya situasi keuangan kita secara cash flow tidak mungkin kita bisa menurunkan kualitas atau menurunkan harganya ya dengan kualitas yang tidak terlalu jauh. Jadi seperti itu. Tabungan juga sama. Mungkin biasa nabung 300.000 gitu ya. Kalau dananya lagi ada dari sisa uang gaji bulanannya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, ya kita misalnya nabung harus ada tuh. Misalnya 100.000 ya. Itu sifatnya variabel. Tapi kalau yang ZIS dan hutang itu relatif fix kewajiban gitu ya. Itu. Kemudian kenapa tadi selalu dikedepankan kalau kewajiban, kemudian membayar hutang itu selalu lebih kita dulukan di dalam cash flow for Muslim. Ya. Contohnya untuk bisnis ya. Tadi dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nafkah di sini ya nafkah ya. Infak, nafkah ya. Itu akar katanya sama loh, nafkah. Memberi, intinya adalah memberi. Nah, memberinya udah ada ketentuannya, nilainya sekian persen gitu. Itu beberapa hal. Kemudian sebagai menguatkan lagi di dalam surat Al-Baqarah, mungkin ini kita sudah sangat populer. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita tadi Rp1, ya, 1 butir, kemudian dari 1 butir nanti akan 7 bulir. 7 bulir itu misalnya 7 gagang gitu ya. Dari 7 gagang itu nanti tumbuh lagi tuh 100 biji. Artinya apa? Artinya 700 kali kita dapat balasan gitu. Dari sebutir dapat 700 butir balasan. Gitu. Jadi uh, mengingatkan kita ya bahwa kesungguhan, keikhlasan kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, jaminlah bahwa Allah pasti tahu kita berkorban dan Allah pasti akan gantikan berlipat ganda. Mengenai kebahilan, sekali-sekali janganlah orang-orang yang bahil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahikan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu ya. Yang terkait dengan motivasi kita untuk selalu bisa memberikan, mengingat bahwa yang nomor satu itu adalah hak yang memang harus kita, ada hak yang harus kita keluarkan untuk orang lain seperti Allah perintahkan. Kemudian untuk investasi akhirat jangan lupa sebagai keluarga muslim untuk jangka pendek ya, mungkin kita bisa mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Dalam jangka panjang mungkin dalam bentuk umroh atau haji ya, tapi ada yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam jangka mana, itu adalah ibadah kurban. Namanya juga kurban ya. Karib itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban itu artinya mendekat, upaya kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya sebagai pengantar Mbak Fitri atas materi yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya apabila nanti akan ada diskusi, sebenarnya materinya banyak ke bawahnya, cuma karena waktunya terbatas nanti tadi tinggal 15 menit lagi nih. Ya, walau bisawab, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indarto yang sudah memberikan materi tentang pengelolaan keuangan keluarga. Oke, di sini teman-teman ada yang mau bertanya kepada Bapak Indarto terkait materi ini? Yang ingin bertanya bisa langsung, bisa langsung raise hand ya. Di sini ada satu orang nih Pak yang mau bertanya, Siti Safira. Iya, silakan. Nanti mau dikolektifkan dulu pertanyaannya atau satu orang penanya langsung dijawab Pak? Satu orang nanya, jawab aja ya, nggak apa-apa. Oke, Iya, siap, Pak. silakan. Oke, silakan. Kalau saya jawab bisa jawab, saya jawab. Insya Allah. Baik. Oke, silakan. Cek ada suaranya kan Teh ya? Alhamdulillah ada. Oh, izin tanya Pak Ustadz tentang hutang Enggak. jangka pendek sama panjang tadi yang di common cash flow kan, satu itu kebutuhan hidup, terus baru yang keduanya hutang ya. Yang ini Terus tadi ya, saya sambil perlihatkan ya. Materinya ya, kelihatan kan? Ya. ya kan. Nah itu yang dimaksud yang hutang jangka pendek sama jangka panjang itu ketika kebutuhan hidup kayak seperti makan gitu, makan siang, makan malam kan itu kebutuhan jangka pendek ya Pak Ustadz. Kalau misalnya jadi pay later, maksudnya itu jadi hutang jangka pendek itu yang dimaksud itu bukan sih Pak Ustadz. Terus Iya. terus yang kedua tentang yang Muslim cash flow. Kan nomor satu itu ZIS, yang kedua hutang, tiga tabungan dan investasi, terus baru kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup kan tadi kata Pak Ustadz ada jumlahnya fluktuatif kan ya, naik turun. Cuma kalau misalnya udah punya anak gitu kayak bayar SPP kan itu udah pas ya harganya, biayanya itu udah pasti nggak naik turun. Atau misalnya bayar token listrik per bulannya
nggak sebanyak kebutuhan hidup itu nomor 3, terus keempat baru tabungan. Atau mungkin saya masih belum paham gitu. Sekian Ya, baik, pertanyaan saya. baik, baik. Terima kasih. Jadi, baik yang pertama dulu ya, saya ingin menjawab mengenai masalah hutang. Hutang itu memang segala sesuatu yang ada jeda waktunya, ya, ada jeda waktunya antara transaksi dengan pembayaran. Itu yang disebut dengan hutang. Itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah ya, kalau saya lupa ayatnya, tapi kira-kira seperti itu. Dalam eh, konsep dasar agama Islam harus mencatatkan semua transaksi yang mempunyai periode waktu antara transaksi terjadi dengan pembayaran. Itu kalau di dalam hukum Islam itu harus dicatat, gitu. Kalau pembayaran itu dilakukan pada saat transaksi terjadi, maka itu bukan hutang. Nah, tadi kalau misalnya Mbak Safira ya sampaikan, apakah kalau untuk pembelian dengan pembayaran pay letter itu dapat dikriteriakan sebagai hutang? Iya, karena tadi karena ada jeda waktu antara transaksi terjadi itu dengan pembayaran. Pembayarannya pay letternya bisa kadang-kadang juga sampai berapa bulan kan ya, berapa kali bayar gitu ya. Itu tetap masuknya hutang. Cuman hutang ini ada dua. Satu ada hutang jangka pendek yang sifatnya jangka pendek. Ada yang sifatnya jangka menengah, ada yang sifatnya jangka panjang. Jadi kalau misalnya tadi untuk pay letter biasanya kan juga nggak terlalu panjang biasanya ya. Di bawah 1 tahun itu termasuk dengan kriteria hutang jangka pendek. Tapi kalau misalnya hutangnya 3 tahun sampai 3 tahun itu menengah. Misalnya. Tapi kalau di atas 3 tahun atau bahkan yang sampai 5 tahun itu dianggap hutang jangka menengah. Tapi kalau udah di atas 5 tahun itu dianggap hutang jangka panjang. Gitu ya, Mbak Safira ya. Itu yang pertama. Kemudian jelas ya yang itu ya, jelas ya. Jadi hutang itu Jelas, alhamdulillah, Pak Ustadz. jadi yang disebut dengan hutang itu adalah ketika terjadi transaksi dengan pembayaran ada jeda waktu. Apakah kalau pembayarannya itu misalnya tadi pagi transaksi bayarnya besok itu termasuk hutang? Iya, itu termasuk hutang. Kalau di dalam konsep agama Islam itu hutang. Ketika ada selisih pembayaran. Makanya kalau hutang itu harus dicatat. Hutang itu dicatat supaya tidak. Jadi Allah SWT itu mengetahui apa segala yang mengetahui apa yang segala kita perbuat ya. Sampai hal kecil itu aja kalau udah masalah ekonomi, Allah SWT itu detil. Ada jeda waktu itu namanya berhutang. Kemudian harus dicatat, harus ada yang mensaksikan sampai kayak gitu ya. Apalagi kalau udah masalah tadi, bagaimana kalau waris? Waris itu udah jelas banget tuh. Sekian persen untuk suami, sekian persen untuk istri yang ditinggalkan, sekian untuk anak, harus detail. Udah sampai seperti gitunya gitu ya. Itu tadi ya jawab yang pertama. Terus yang kedua tadi mengenai konsep Islam yang terkait dengan kebutuhan. Jadi betul kalau yang namanya kebutuhan itu ada yoga yang sifatnya sudah fix. Ya betul, karena memang itu sesuatu yang, tapi kan biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kebutuhan itu ada sesuatu yang sifatnya fix, ada juga yang variabel. Maksudnya yang kita mainkan fluktuatif itu adalah yang variabelnya. Misalnya, ya kalau sekolah mungkin memang betul itu udah fix betul. Karena setiap bulan harus bayar misalnya 200.000 gitu ya. Tapi kalau ongkos transport itu bisa variabel. Bisa naik mobil dengan kos tinggi, atau naik umum, atau naik motor, itu bisa diatur. Gitu Mbak Syifa. Gitu pengertiannya. Jadi di dalam kebutuhan hidup pun betul. Ada yang sifatnya fix, ada yang sifat fluktuatif ya, dinamis ya. Oleh karena itu yang kita atur adalah yang variabel tadi. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau listrik sebetulnya masih termasuknya variabel, Mbak Syifa, Mbak Safira. Karena listrik itu biasa pakai watt tinggi bisa kita atur, pakai watt lebih rendah bisa, atau biasa pakai AC kemudian kita untuk jam-jam tertentu aja hidupnya dihidupkan itu. Itu variabel itu. Menjawab ya, mudah-mudahan menjawab semua. Menjawab, Ustadz, alhamdulillah. Silakan Mbak Fitri. Oke, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Silahkan raise hand. Oh, ada chat ini.
sambil menunggu yang raise hand lagi, saya bacakan aja ya Pak ya, untuk yang pertanyaan di chat. Oke, izin bertanya, apakah calon suami atau istri yang sudah fix akan menikah, apakah masing-masing harus tahu tentang harta atau aset yang kita punya sebelum menikah dari membeli sendiri atau warisan? Itu Pak pertanyaannya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Kalau prinsip dulu ya, prinsip harta dulu nih, saya jawabnya lewat prinsip harta dulu nih. Prinsip harta antara suami dan istri dalam konsep Islam tentunya ya. Nah, konsep Islam. Kalau di dalam konsep Islam, harta suami adalah juga harta istri. Betul nggak, Mbak Fitri gitu ya? Tapi harta istri itu bukan harta suami. Prinsipnya gitu, ya. Lalu bagaimana dengan tadi eh, kaitannya dengan pertanyaan tadi? Kalau harta itu memang harta suami, istri punya dengan konsep tadi sebenarnya udah menjawab. Kalau pada saat menikah kemudian harta suami itu juga nantinya akan menjadi harta istri, boleh nggak cerita? Itu aja balikin lagi. Jadi harusnya boleh gitu. Memberitahu boleh. Tapi kalau harta istri, suami nggak boleh tahu juga nggak apa-apa gitu. Karena itu harta suami. Ini saya rasa udah menjawab sih pertanyaan yang Mbak Hasni ini ya. Oke, Itu ya Mbak Fitri. Mbaknya sudah terjawab, boleh dibuka mic-nya Kak? Aja bertanya lagi nggak nih? Oh ya Pak, tapi tadi yang saya tangkap dari jawaban Pak Indarto itu kan ketika sudah dalam rumah tangga ya Pak ya. Ya. Di sini pertanyaannya itu sudah fix akan menikah, jadi posisinya belum menikah tapi akan menikah. Nah, apakah perlu memberitahu saling satu sama lain tentang harta tersebut? Harta apa? Oh sebenarnya sih kalau sebelum menikah sih eh, belum, belum. Karena memang belum ada ikatan apa-apa. Belum ada ikatan apa-apa. Ya kalau misalnya kayak sekarang bahkan di notaris-notaris tuh permintaan hal ini sekarang justru sudah ada nih. Sudah banyak sekarang. Udah jadi tren memang. Jadi eh, sebelum menikah itu dijabarkan dulu tuh ABC kemudian supaya nanti kalau ada apa di depan dipisah gitu kan ya. Gitu ya. Itu sih lebih kepada hukum apa ya? Hukum normal kalau gitu. Tapi kalau gitu. Itu aja ya, jawab ya. Iya. Kak Hasni, oke, mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Ada lagi yang Hmm. ingin bertanya teman-teman? Yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar atau di raise hand yang mau bertanya langsung. Oke, mungkin ini Pak berhubung waktunya masih lama ya, Kan apa sampai boleh 2.20 kan ya? sampai 2.20 itu materinya Pak. Jadi untuk tanya Oh, saya jawab, pikir tadi 20 itu udah sampai akhirnya makanya materinya tadi saya foto. Nggak, maksudnya saya kira sampai jam 2.20 ya. Nah, tapi nggak apa-apa, silakan. ya Lanjut atau aja, Pak Indarto, lanjut materinya. Oh, Kan Bu itunya Supri. masih banyak tuh materinya. Materinya masih banyak, Bu. Cuman ini agak kesulitan nggak bisa buka di PowerPoint sih. Ini tapi coba ya nanti sebagai implikasi daripada yang di atas. baik Pak. Oke, bisa dilanjutkan kembali Pak Oke, materinya baik apa? ya. Saya lanjutkan tadi sampai mana nih? Ini soalnya dalam bentuk PDF nih saya cari file yang itu tadi Bu Bita agak sedikit mendadak. Bu Sufi punten ya. Tadi saya Nah, ini saya ingin sampaikan dulu deh tips belanja hemat nih, terutama buat kita semua lah ya. Yang pertama, kita tuh harus bisa mengamati, memperhatikan baik-baik kemana uang kita pergi. Karena kadang-kadang kita itu nggak mengontrol, ya, nggak mengontrol uang kita. Kalau di keluarga itu eh, manajemen pengeluaran itu
apa namanya catatannya pasti lebih banyak kan daripada manajemen pemasukan uang ya. Cash in itu lebih sedikit jauh daripada cash out. Tapi cash out itu kadang-kadang suka tidak tidak tercatat lebih detail gitu ya. Itu pertama ya, tips belanja. Kemudian yang kedua, jangan suka belanja mendadak. Ini yang disebut dengan tadi impulsive buying ya. Jadi impulsive buying itu jangan sampai kita itu yang tadinya nggak perlu-perlu amat gitu ya, tiba-tiba jadi sesuatu yang seolah-olah jadi harus dibeli gitu. Kalau misalnya ibu-ibu nih pengalaman ujuk-ujuk jalan ke mall gitu ya, terus ngelihat uh, barang kesukaannya, misalnya apa tas, sepatu, kalau ibu mama kan gitu ya, konsumtifnya biasanya di dalam hal tersebut gitu ya, karena untuk lain acara, lain sepatu, lain acara, lain baju, lain acara. Bener nggak Mbak siapa Mbak Safira yang tadi saya terus jadi kadang-kadang seperti itu. Kalau laki-laki sebetulnya lebih simpel sih. Kalau laki-laki itu kan lebih simpel ya. Kalau perempuan memang variasinya lebih banyak nih. Makanya dunia fashion itu lebih banyak kalau zaman dulu di perempuan. Kalau laki-laki sekarang tuh memang udah mulai ada sih ya. Tapi biasanya perempuan itu lebih lebih mudah apa namanya digodok oleh marketing strategi itu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga pengendalian lebih baik bawa uang cash ya, bawa uang cash. Nah ini juga kalau ibu-ibu, bapak-bapak kita semua bawa uang cash, itu lebih relatif kita lebih bisa mengendalikan cash out. Gitu. Tapi kalau bawa kartu itu lebih boros. Apalagi kalau yang masih pegang kartu kredit, ya. Pegang kartu kredit itu pasti lebih boros itu. Bawa debit, kartu debit. Kalau bawa cash, memang sekarang orang kalau misalnya Sabtu, Minggu gitu ya, bawa uang Jumat nih, Sabtu Minggu, cash pasti biasanya suka habis tuh, Senin ngambil lagi ke ATM gitu ya. Gitu. Tapi ini kan sebagai tips ya, sebagai tips supaya kita bisa apa namanya mengontrol ya pengeluaran kita. Nah, kemudian juga kalau untuk kita sebagai terutama ibu-ibu ya, jangan lupa untuk menawar ya. Kalau laki-laki itu cenderung jarang ya menawar ya. Secara saya lihat secara umum nggak seperti ibu-ibu kalau menawarkan dia. Perempuan itu lebih tough lah kalau menawar gitu ya, lebih lebih ngotot lah istilahnya lebih ngotot gitu ya. Kalau laki-laki nggak sampai seperti wanita gitu ya. Kemudian yang penting lagi, ini yang kadang-kadang kita suka lupa, daftar belanja. Jadi eh, kita tuh usahakan apabila kita pergi ke suatu, misalnya ke departemen store gitu ya, dari rumah itu sudah mulai di planning. Makanya tadi ada planning, terukur, bijak ya, di dalam prinsip pengeluaran uang secara Islami, itu seperti itu. Apa namanya? Kebutuhan pokok apa aja, kan kalau misalnya di dalam daftar belanja itu biasanya kalau belanja bulan itu kan pasti kan berdasarkan kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah, kebutuhan itu yang tetap harus di apa namanya dicatat ya. Syukur-syukur kalau sekarang kan ada media yang kita udah nggak perlu nyatat-nyatat lagi. Misalnya kalau beli di mana di Shopee atau di Jogja Department Store atau di Indomaret itu kan belanja-belanja rutin yang selama ini udah bisa kita pesen, kemudian bulan berikutnya biasanya kan akan berulang ya, akan berulang. Pesan itu lagi, pesan lagi itu. Ya tinggal klik history, tinggal klik sama. Ya, jadi seperti itu juga itu lebih mengontrol sebetulnya daripada kita tidak punya daftar sama sekali sehingga begitu masuk ke supermarket jadi apa aja yang di depan kita yang dianggap pas kita punya uang jadi masuk ke keranjang kita gitu ya nggak nyadar atau keranjang kita udah penuh aja gitu ya seperti itu apalagi sekarang perasaan cuma segini belanja tapi biayanya kok pengeluarannya besar kan itu yang banyak dirasakan gitu ya itu tips belanja hemat. Kemudian berikutnya nah ini jangan pergi belanja dalam keadaan perut kosong. Ini penting loh.
Karena penting. Kenapa? Karena implikasinya nggak kerasa. Kadang-kadang belanja 700.000, beli makanan itu bisa 250.000, nggak kerasa. Bener nggak, ibu-ibu? Jadi apalagi saya dulu punya usaha misalnya di apa namanya di mall-mall itu ya, beberapa mall itu ada tempat makan yang kita sasar itu. Waktu dulu saya pikirannya gini, waktu saya buka usaha sama istri saya di mall untuk makanan gitu ya, itu karena saya yakin orang yang ke mall itu biasanya emang sekalian belanja, dan habis belanja capek mesti makan kan gitu ya. Makanya saya senang kalau buka tempat usaha itu sebenarnya di mall, karena seperti itu. Kan di mall itu udah jelas tuh, tempat parkirnya dia penuh terus, pasti orang itu banyak. Kemudian dia juga belanja, pasti nanti habis belanja dia ingin ngemil gitu ya. Terus sudah gitu pilihan makanan juga yang sifatnya ngemil, waktu itu saya pilihannya. Terus sudah gitu dalam bentuk mie gitu. Mie kan dimakan kapan aja bisa ya. Mau makan pagi, siang, sore, malam. Nah, namanya mie itu lebih cenderung flexi time dia. Waktunya kapan saja. Orang pagi-pagi gitu ya, habis belanja pagi, tiba-tiba datang untuk cari mie. Misalnya contoh gitu ya. Jadi itu tadi, kalau mau hemat gitu ya, datang ke supermarket atau ke tempat belanja, nah itu jangan dalam perut kosong. Kemudian yang nomor 7, jangan belanja dalam keadaan bingung, sedih atau sedang dalam masalah ya. Karena nanti itu dalam kondisi itu sadar nggak sadar gitu ya, sehingga bisa jadi lapar mata tuh. Lapar mata gitu. Terus tips selanjutnya yang nomor 8, kalau bisa belanja sendiri, Bu. Kalau belanja sendiri itu jauh lebih hemat. Jauh lebih hemat. Ibu-ibu, uh, kalau misalnya belanja dengan anak-anak, itu akan jadi lain. Akan jadi lain. Uh, Biasanya akan ada permintaan lain yang tiba-tiba muncul, kita ingin menyenangkan anak gitu ya, sehingga belanja kita itu menjadi lebih besar gitu ya, menjadi lebih besar. Ini sih tips-tips ya, tips-tips seringan yang saya sampaikan di slide ini, sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian nomor 9 apa? Jangan langsung buang bukti pembayaran ya. Sebagai apa? Satu, sebagai referensi untuk belanja di bulan berikutnya. Kedua, sebagai apa namanya? Pembanding harga ya, pembanding harga. Ada yang memang suka membandingkan tuh antara supermarket di A, B, dan C. Jadi kalau di zaman sekarang itu kita kadang-kadang, saya juga termasuk yang suka membandingkan. Misalnya lihat website, ada namanya promo diskon portal gitu ya. Nanti dia akan keluar tuh Indomaret, Alfamart, Yomart gitu. Nah di situ tuh akan kelihatan tuh mana-mana aja yang diskon gitu ya. Seperti itu juga salah satu trik sebetulnya untuk kita bisa belanja hemat. Bulan mana yang sekarang sedang ada di seperti itu. Kemudian untuk mungkin untuk barang-barang tertentu ya, ada yang memang kita tidak perlu beli barang baru, misalnya barang pre-love ya kalau sekarang ya, atau barang bekas yang kalau mungkin masih masih bisa dipakai dan layak ya. Kalau di otomotif gitu ya, banyak sekali selisih harga antara mobil baru dengan mobil second yang memang baru keluar dari dealer itu hanya sekitar 6 bulan gitu ya, tapi perbandingan harganya udah jauh sekali gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu sebagai tips saja untuk bisa apa namanya lebih hemat di dalam dan lebih bijak di dalam menggunakan uang kita gitu. Nah sebenarnya ini saya gambaran ya mengenai beberapa hal yang terkait dengan masalah cash flow tadi. Ya, ini agak sulit saya menjelaskannya karena harusnya dalam bentuk PowerPoint. Misalnya ini tadi evaluasi prioritas keluarga Muslim, ya.
Nah, ini saya lihat ya sebagai contoh. Penghasilan cash in, misalnya gaji bulanan 4.500.000. Dapat bonus 500. Kemudian ini namanya cash in, pemasukan. Jadi kalau tadi di dalam tabung botol tadi, ini yang atas nih, cash in, uang masuk. Kemudian hasil usaha investasi eh, 1 juta, penghasilan pemasukan lainnya 500.000 ya. Misalnya seperti itu. Hingga total cash in kita 6.500.000. Ini contoh aja ya, contoh ya. Kemudian dari sini ada pengeluaran. Pengeluaran itu tadi yang tadi disampaikan, kebutuhan harian, ya, kebutuhan bulanan yang fix seperti belanja dapur, uang saku anak sekolah, transportasi, listrik, gas, telepon, iuran sekolah gitu ya. Nah, ini yang tadi kalau di common itu jadi nomor 1 nih, jadi nomor 1. Jadi orang itu mengeluarkan biasanya kebutuhannya ini dulu nih, kemudian ini. Kemudian baru misalnya tadi ini ada yang terkait zakat infak sedekah, dia keluarkan misalnya 400.000 contohnya ya. Kemudian ada juga cicilan KPR, cicilan kendaraan yang mungkin harus dia penuhi setiap bulannya. Bahkan untuk investasi ya ada namanya premi asuransi. Nah, untuk pengeluaran bulanan sendiri, misalnya ada, kalau ada ya apa namanya, yang bantu-bantu di rumah ya, ada pembantu misalnya, ada iuran keluarga, hiburan rekreasi. Ya. Jadi ini tadi yang saya sebut, kalau total maka menjadi pengeluaran kita menjadi 6 juta nih, 6 juta. Cuman ingat tadi ya, ada ada hal-hal yang sifatnya fleksibel atau variabel. Ya, pos-pos ini jadi untuk yang warna kuning ini belanja dapur, ini pengeluaran, ini sifatnya fleksibel. Sehingga bisa menjadi kurang prioritasnya, bisa dihemat. Nah, tadi kalau mungkin bahasa yang fleksibel itu bisa dihemat ya. Tidak ada batas maksimal dan resikonya kecil. Tapi kalau untuk yang zakat infak ini kewajiban, dan cicilan ini juga hutang itu juga merupakan satu kewajiban. Jika kalau kita tidak penuhi, maka akan ada akan ada penaltinya gitu. Akan ada dampaknya ya, akan ya. Kemudian tadi kalau misalnya kita sudah kasih 6.500.000, kemudian untuk kebutuhan tadi keluar 6 juta, maka ada sisa saldo surplus sebesar 500.000. Gitu. Sampai di sini jelas ya? Sampai sini jelas ya, audiens semua? Gimana kakak jelas? Jelas ya? Karena ini Jelas, Pak. jelas ya, betul. Kemudian tadi menyisihkan uang di akhir bulan malah akan membuat kita menjadi boros. Jadi ini jadi sesuatu, kalau misalnya ada saldo surplus seperti ini, ya ini bisa berpotensi kita akan mengeluarkan cash out kita itu tanpa rencana dan penggunaan yang jelas. Ya, walaupun misalnya diniatkan untuk ditabung, diinvestasi, maka kadang-kadang juga ini nggak bisa terpenuhi itu ya. Gitu. Karena pada prinsipnya memang kalau orang yang tidak pintar manage uangnya, ada berapa peluang bisa habis jadi konsumtif. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Jadi jadi yang sisa sedikit ini pun juga kalau di anggaran misalnya kegiatan, kadang-kadang kita suka nggak jelas ya. Di situ ada biaya tak terduga. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tiba-tiba ini jadi menjadi berbagai macam untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita merubah ya, yang posisinya seperti gambar di atas ini ya, kita ubah menjadi prioritas sebagai perencanaan keuangan keluarga Muslim.
Nah, tadi sebenarnya udah dapat ditangkap ya dari penjelasan saya sebelumnya. Komposisi cash out kita, cash in kita sama dengan gaji, bonus, hasil usaha, masukan lain tetap di 6.500.000. Nah, bedanya adalah di sisi pengeluaran ya. Kita tadi pertanyaannya Ibu siapa tadi? Safira ya. Untuk yang fix itu kita kelompokkan dulu ya, kelompokkan dulu. Kemudian tadi mana yang mesti didahulukan? Ada zakat, infak, sedekah. Karena jumlahnya pasti dan resikonya juga kalau kita tidak penuhi itu akan berimpact ya. Ini maka ini harus didahulukan. Jadi yang sifatnya kewajiban itu harus didahulukan. Misalnya KPR ini didahulukan, resiko tinggi. Jika diabaikan maka berdampak denda. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk premi ya. Karena ini pengeluaran seperti asuransi dan investasi sebaiknya didahulukan sebelum bayar biaya hidup. Karena tadi susah sekali untuk membayar sisa. Selanjutnya, mungkin kelihatan di sini, kita pindahkan, ya kita pindahkan uang belanja ini yang tadinya di atas itu kita pindahkan. Oh, ininya masih sama ya, dia yang akhirnya saja nih. Nah, menjadi seperti ini, yang akhirnya. Jadi komposisi keuangan sehat itu akhirnya akan seperti ini. Jadi dari berbagai macam alternatif tadi untuk pengeluaran, maka di sini jadinya nih penghasilan cash in tadi, kemudian infak sedekah udah masuk di atas, ya. Jelaskan sini kan. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang sehat. Zakat infak sedekah itu range-nya sekitar kan kebanyakan kalau misalnya di minimum 2,5% gitu ya. Tapi kalau misalnya masih semakin besar maka harusnya lebih besar lagi gitu ya. Tidak hanya di angka minimum. Berarti di sini di 3 kalau kita lihat komposisinya 6,2% gitu ya. Kemudian untuk pengeluaran tadi yang sifatnya kewajiban itu maka didahulukan karena berisiko kalau kita terlambat nanti kita ada biaya denda. Bahkan kalau untuk yang kalau yang suka menggunakan kartu kredit biaya keterlambatan itu juga ada lagi sekarang gitu. Jadi dari sisi terlambat kemudian dari sisi besarnya juga nanti akan bertambah ya. Nih cicilan tadi kan di bawah 30% ya apa namanya hutang itu. Ini masih di bawah 3% nih, 29,2%, maksimum 30%. Memang ini bukan angka yang regret ya, angka yang kaku harus gitu. Tapi secara financial normatif ya, kalau 30% itu udah mesti hati-hati ya kalau lebih dari 30%. Kemudian premi asuransi ini masih kurang sebetulnya 9,2%, minimal 10%. Kemudian yang lain-lain ini adalah sesuatu yang sifatnya variabel yang bisa kita atur ya. Nah, dengan demikian maka pemasukan dengan pengeluaran itu sama nih, 6.100.000 baik yang masuk maupun yang keluar, sehingga kita tidak ada namanya saldo yang nggak jelas nih, yang tidak ada planningnya begitu. Nah, ini semua adalah sebagai satu gambaran ya, satu gambaran kepada kita semua betapa pentingnya mengatur pengeluaran kita, termasuk juga pagu-pagu yang secara umum diyakini ini merupakan batasan-batasan itu ya. Tadi kalau untuk zakat infak sedekah 2,5% sampai 10%, kemudian kalau ada hutang itu maksimum diusahakan 30%, jangan lebih. Apalagi biasanya gini, semakin tinggi orang itu penghasilannya, ininya lebih tinggi nih, akan naik lagi gitu ya, akan naik lagi. Nah itu sebetulnya sih nggak sehat gitu, nggak sehat gitu. Untuk asuransi premi usahakan minimal 10%, karena ini untuk jangka panjang kita ya, untuk masa depan kita tabungan gitu. Dan yang lain-lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu adalah sekitar 40 sampai 60%. Ya. Saya rasa itu
eh, Mbak Fitri dan Bu Is ya, Bu Ustazah Is, mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya, gambaran lah gitu supaya kita bisa lebih hati-hati dalam mengatur keuangan, apalagi kalau udah berkurang. Ya, walau bisa. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Udah jam segini nih Mbak, 4 menit lagi penutupan. Masya Allah. Terima kasih Pak Indarto yang sudah memberikan materi tentang pengelolaan keuangan keluarga. Ternyata memang sekrusial itu ya Pak ya, keuangan Ya, keluarga itu. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh dipersilakan satu orang lagi ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau Bu tidak Sufi ada aja yang kali, Bu Sufi, Bu Sufi. Ada tuh yang bertanya. ada Mangga. Ini mungkin Pak Endar tuh apa namanya, kan kalau anak-anak yang baru menikah gitu kan, penghasilannya masih standar pas-pasan gitu. Itu mungkin dikasih clue tuh, apa manajemen dasarnya, standarnya yang prioritas dan lain sebagainya. Apa kan ada tuh anak-anak sekarang tuh baru Hmm, nikah tapi misalnya udah ngambil KPR rumah, udah hmm, ngambil hmm. cicilan mobil, cicilan motor gitu. Nah, Ya, kira-kira gimana tuh Pak ininya? baik baik. Baik, Bu Sufi. Baik, ya betul, yang disampaikan Ustazah Sufi tadi penting sekali ya. Prinsipnya gini, teman-teman semua, ketika kita menikah, maka harus ada kompromi awal antara suami dan istri yang baru menikah tersebut. Intinya itu, ada keterbukaan atas segala sesuatu, apalagi terkait sama yang berbau nilai uang. Pertama gini, harus diyakini bahwa membentuk keluarga itu tidak hanya sekedar untuk muamalah, tapi juga untuk bersama-sama ya apa namanya mencapai keluarga sakinah mawaddah. Jadi gini, kalau kita baru menikah, yang paling pertama harus uh, dikomitmenkan bareng itu masa ke depan keluarga itu, apakah kita punya komitmen terhadap, kalau kita beragama Islam, Islam gitu ya, agama kita. Itu dulu tuh penting. Karena nanti ini akan memberikan arah terhadap pilihan suami istri yang sama. Contoh, waktu saya baru nikah nih Bu Sufi dulu ya. Saya bilang sama istri, pertama kali kita harus berkomitmen, kita harus punya tabungan haji atau umroh gitu. Itu komitmen pertama. Sehingga di dalam perjalanannya kita tidak sampai terganggu dengan yang kebutuhan-kebutuhan tadi Bu Sufi sampaikan. Apakah itu mau mobil, karena misalnya ada kredit yang mudah, apakah itu dengan rumah yang cicilannya mahal, tapi kita sudah punya komitmen di awal bahwa memang kita ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka kita harus berumroh apa haji dulu. Contohnya seperti itu. Di perjalanannya nanti kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya ada kebutuhan rumah, misalnya yang tadi seperti disampaikan oleh Ustazah Sufi, maka kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Cari rumah tidak harus standarnya yang tinggi dulu, karena saya udah punya prioritas utama tadi ya bersama istri untuk membentuk fondasi dulu dengan umroh atau haji, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu eh, baru tuh kalau rumah itu lebih pokok daripada kebutuhan kendaraan. Baru setelah itu yang lainnya kendaraan gitu ya. Nah, itu ternyata tidak hanya sampai di situ kalau keluarga baru menikah itu. Sampai dengan nanti mulai menyekolahkan anak-anak ya. Sampai dengan mulai menyekolahkan anak-anak itu juga ternyata bukan hal yang mudah kalau keluarga baru untuk berkomitmen apakah anak kita akan dimasukkan ke dalam sekolah yang basicnya Islam atau yang sifatnya umum. Itu juga harus ada komitmen tuh gitu. Kalau saya dan istri sudah berkomitmen kita cari sekolah yang bagus ya, terutama dalam uh, meletakkan dasar-dasar fondasi keislaman,
maka kita akan mengarahkan ya, maka kita akan mengarahkan semua tabungan kita gitu ya, semua pendapatan kita menyisihkan untuk bisa masuk ke sekolah Islam yang bagus itu. Gitu. Nah, itulah kemudian yang bisa mewarnai suatu keluarga. Gitu ya. Jadi di tengah jalan nggak lagi, saya mau pinginnya anak saya, kayak saya contohnya. Saya ingin masuk anak saya ke sekolah, karena saya ini kan basicnya memang bukan dari keluarga agama yang kuat misalnya ya. Jadi saya masih punya pemikiran, ini harus masuk ke sekolah top. Nah, kadang-kadang kan suka begitu ya, sekolah top ya. Tapi kan sekarang situasinya udah berubah dengan zaman dulu. Sekarang lebih berbahaya situasinya. Bagaimana media komunikasi informasi itu jauh lebih menusuk gitu. Sampai ke tempat tidur anak-anak gitu. Sampai ke anak-anak sebelum tidur bisa buka gadgetnya gitu. Sampai menusuk seperti itu. Orang-orang jahat itu membuat anak-anak kita terlena, dan itu yang harus kita bendung. Oleh karena itu harus menjadi komitmen kita. Nah, ya, begitu. Jadi gitu ya. Untuk mereka yang baru keluarga, fondasi dasar itu mana yang muncul? Apakah menjadi keluarga yang biasa-biasa aja di dalam mendekatkan agama Allah ini aja atau kita memang benar-benar berusaha seimbang ya, seimbang antara tadi tuh di mana kita membela agama Allah dan muamalah secara secara kehidupan normal sebagai masyarakat gitu. Kira-kira itu teman-teman semua ya. Bu Sufi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Indarto sudah menjawab keresahan Nuhun anak-anak. Pak Indarto. Sami-sami Ibu, insya Allah. Sekolah di Berhubung sekolahnya Bu Sufi mantap tuh sekolah. Amin. berhubung ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, ini mau dijawab saja atau bagaimana? Mana pertanyaannya? Oh, saya buka ya. Saya bacakan ya, Pak. Ustadz izin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk investasi dan bagaimana cara memilih investasi yang tepat? Itu Baik. pertanyaannya. Ini jadi saya sebagai pengamat investasi juga ya melihat kecenderungan sekarang anak-anak muda banyak sekali yang bermain trading dan saham. Jadi anak-anak mahasiswa sekarang untuk membiayai kosnya itu banyak sekali yang dibekali oleh orang tuanya untuk main saham gitu ya. Jujur aja nih. Jadi karena tadi ketika kita mempunyai pondasi berkeluarga itu apa Islami atau tidak, maka mesti hati-hati ya. Investasi itu harus ya, bukan lagi satu pilihan. Harus yang memang basicnya adalah syariah. Gitu. Hati-hati. Karena kalau dari awal kita sudah mulai ya kan kalau di subhat, kalau kita udah ada di tengah-tengah antara kebun kita dengan kebun orang lain, kemudian kita berdiri di atas pagar dua kebun itu kita bisa terlena, bisa loncat ke seberang kan, gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi untuk investasi gimana caranya? Kalau saya tegaskan di sini, maka misalnya yang syariah. Syariah. Saham apakah dilarang? Enggak, saham enggak dilarang. Tapi milihlah memang saham yang Islami gitu, yang syariah gitu ya. Maaf, ini saya buka aja. Di kantor saya itu hampir semua orang tuanya yang menguliakan anaknya di daerah membekali anak-anaknya itu dengan sejumlah uang untuk membiayai kosnya dengan seperti itu. Gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh ngetren loh. Saya pernah ya naik kereta KRL dari Jakarta dari Bogor, saya di Bogor, kalau ke Bandung ke Jakarta kan masih itu. Saya lihat tuh anak-anak muda itu bukaannya nilai saham terus di handphone ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau tadi dibilang dengan investasi yang mana yang mesti dipilih, satu syariah. Kedua, milihlah yang memang investasi itu tidak berisiko terlalu besar. Ya. Misalnya apa? Misalnya emas itu kan relatif
apa namanya tidak terlalu bersiko ya. Walaupun sekarang Mas lagi hari-hari ini agak turun gitu ya, tapi dia cenderung eh, relatif sempurna, apa namanya relatif lebih konsisten. Kemudian misalnya ada sekarang namanya eh, apa ya, yang dinar itu ya. Jadi eh, itu ya beberapa alternatif investasi yang memang bisa kita pilih, yang sifatnya aman dan tidak derivatif, tidak untung cepat di depan. Nah, biasanya suka bahaya yang seperti itu. Nanti tiba-tiba nggak lama kemudian jatuh nilainya gitu. Ya intinya seperti itulah kalau yang namanya kita berinvestasi ya. Tapi dalam koridor kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka tetap pilihlah yang syar'i gitu. Itu ya Mbak Fitria ya. Ya, baik, terima kasih Pak Indarto atas jawabannya. Insya Allah sudah terjawab ya untuk norma Udah. kita. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi dari Pak Indarto. Sebelum ditutup, boleh kasih dokumentasi dulu, Ustaz. Boleh, silakan. Teman-teman yang belum dibuka kameranya, boleh banget dibuka ya. Kita dokumentasi sebentar. Oke, saya tunggu 1 menit kali ya. Teman-temannya dibuka dulu kameranya. Ini saya share-nya mungkin harus di ini dulu ya, Ah, iya, boleh Ustaz. di screen share-nya. Lupa lagi saya screen share-nya. Screen share-nya kemana ya, tombolnya kok jadi ngilang. Di atasnya Ustaz. Hah? Di atas mungkin Ustaz, di atas. Oh ya, Ada stop share, sorry nggak stop kelihatan. share. Alhamdulillah. Oke. Oke, langsung aja ya. Saya ambil foto. Kakak yang dibuka kameranya, harap bersiap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua karena ada 2 slide. Oh ya, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustaz Indarto yang sudah Masih sama-sama. hadir dan juga Atur nuhun Pak menyampaikan. Indarto. Sampai-sampai Ibu Sofi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin insyaallah. Izin, saya live dari sini. Assalamualaikum Atur warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Ustaz. Sama-sama. Baik teman-teman, karena materi 1 sudah selesai pada hari ini, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi setelah sholat asar ya. Jadi kita break sholat dulu sampai 15.30 ya kali. Jam berapa? 15.30 kita masuk lagi. 15.20, Bu. Oke, 20. siap. 15.20 lagi teman-teman bisa kembali lagi ya. Oke. Boleh keluar dulu, boleh masih di sini. Silakan break sholat dulu untuk sholat asar. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.